Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Eh, Pernah nggak sih Anda ngerasa, aduh, gemes atau mungkin frustrasi gitu ya, ngadepin orang yang kayaknya, susah banget gitu megang tanggung jawab. Oh, sering banget itu kayaknya. Entah itu kolega yang sering molor deadline, atau mungkin anggota keluarga yang lupa janji, teman yang, wah, selalu aja ada alasannya. Selalu ada aja ya. Nah, hari ini kita mau gali lebih dalam nih, cari solusi dari sumber yang spesifik. Oke, sumbernya apa nih kali ini? Kita bakal bedah bab 21 dari buku How to Change Anybody, karya David J. Lieberman, PhD. Nah, bab ini fokus banget ngebahas cara menanamkan rasa tanggung jawab yang tak tergoyahkan. Judulnya aja udah kuat ya, tak tergoyahkan. Iya kan? Jadi, misi kita kali ini, kita mau ekstrak strategi-strategi psikologis yang praktis dari bab ini, yang bisa Anda pakai buat bantu orang lain, atau ya mungkin diri sendiri juga, biar jadi lebih bisa diandelin. Siap kita bongkar tekniknya? Siap-siap. Kayaknya menarik nih. Oke, jadi Lieberman ini mulai dengan teknik yang punya dua sisi gitu. Kayak mata uang lah. Oh, ada dua sisi. Gimana tuh? Sisi pertama, ini yang mungkin paling gampang kepikiran ya. Jadilah teladan. Contoh. Standar ya. Lead by example. Betul. Perilaku kita tuh nular loh. Apalagi ke orang-orang yang sering interaksi sama kita. Kalau kita konsisten nunjukin tanggung jawab misalnya datang tepat waktu, nepatin janji, beresin tugas, itu secara nggak langsung kita kayak ngasih standar. Ngeset standar gitu ya. Iya. Dan kuncinya, kata Lieberman, itu konsistensi. Bener-bener harus konsisten. Jangan sampai kayak contoh klasik itu loh. Yang mana tuh? Orang tua ngajarin anak jangan bohong. Tapi pas ada telepon nggak mau diangkat, malah nyuruh anaknya bilang, ayah nggak ada. Iya, itu sering banget jadi contoh. Itu kan inkonsisten namanya. Nah, itu dia. Inkonsistensi kayak gitu ngerusak pesan utamanya. Jadi, memberi contoh itu penting sebagai fondasi. Benar. Jadi teladan itu kayak bangun fondasi awal lah ya, menunjukkan gini loh caranya. Tapi menariknya tadi dibilang ada sisi lain. Gimana kalau jadi teladan aja tuh nggak cukup? Apa kata Lieberman? Nah, ini dia sisi keduanya yang menurut saya cukup menarik. Kalau mencontohkan nggak berhasil, coba strategi sebaliknya. Sebaliknya, maksudnya gimana? Berhenti membereskan atau menutupin konsekuensi dari kelalaian mereka. Wow, dibiarkan gitu aja? Iya, biarin mereka merasain akibat alami dari tindakan atau ya kelalaian mereka. Contohnya nih, ada ibu mau ngajarin anaknya ngerawat mainan. Udah dicontohin tuh ngerawat barang baik-baik. Oke. Tapi anaknya cuek aja. Nah, kalau nggak mempan, si ibu berhenti ngerapiin mainan anaknya yang berantakan. Dibiarin aja gitu. Tapi apa nggak ada resiko ini disalahartikan? Kayak, wah ibunya lepas tangan nih, nggak peduli. Apalagi kalau konteksnya di tim kerja atau hubungan orang tua anak yang sensitif. Gimana Lieberman ngatasin potensi jebakan ini? Nah, pertanyaan bagus banget. Lieberman memang nekanin pentingnya konteks sama keselamatan. Itu kunci. Oke, konteks dan keselamatan. Di contoh ibu dan anak tadi, ibunya tetap mastiin keselamatan anak. Mainannya nggak ditaruh di tempat bahaya gitu. Tapi konsekuensi alaminya dibiarin terjadi. Contohnya apa tuh konsekuensi alaminya? Atau hilang karena nggak dirawat atau nggak diberesin. Intinya bukan ngehukum, tapi ngebiarin realitas jadi guru buat mereka. Oke. Jadi jaring pengamannya ditarik sedikit, tapi bukan berarti dibiarin jatuh ke jurang gitu ya? Tepat, ini maksa mereka ngerasain butuhnya tanggung jawab itu demi kepentingan mereka sendiri, bukan karena disuruh atau diomelin. Jadi ini soal kalibrasi ya, mulai dari ngasih contoh tapi siap juga buat narik bantuan otomatis biar konsekuensi alami bisa bekerja. Ini bisa micu kesadaran internal yang mungkin lebih kuat dari sekedar nasihat, karena ada rasa sakit atau nggak nyaman yang nyata gitu kan, akibat kelalaiannya sendiri. Keseimbangan yang cerdas sih ini. Betul banget. Nah, sekarang kita geser nih. Dari pendekatan lingkungan atau konsekuensi, Lieberman masuk ke strategi yang lebih main ke psikologi internal seseorang. Teknik kedua ini namanya rise to the occasion. Rise to the occasion, bangkit menghadapi tantangan gitu ya? Ya, intinya bikin mereka merasa dibutuhkan banget dan perannya itu krusial, nggak tergantikan. Ini nyentuh kebutuhan dasar kita buat merasa penting dan signifikan. Oke, gimana caranya bikin orang merasa gitu? Ada langkah-langkahnya? Ada beberapa langkah spesifik. Pertama,
Sampaikan kalau hanya dia yang punya kapasitas unik buat bantu Anda di tugas spesifik ini. Kesannya eksklusif gitu. Oke, hanya dia. Kedua, tunjukin kalau Anda tuh saking ngandelin dia, Anda sampai rela ngubah jadwal atau rencana pribadi Anda. Ini ngasih sinyal kalau Anda serius banget ngandelin komitmen dia. Wah, ini menunjukkan keseriusan ya. Ketiga, gambarkan dengan jelas kesulitan atau kerugian nyata yang bakal Anda hadapi kalau dia nggak memenuhi komitmennya. Jadi ada urgensinya. Oke, konsekuensi nyata buat kita ya. Iya. Keempat, ini agak nyentil ego dikit. Bilang kalau dia itu orang terbaik buat tugas ini karena keahliannya yang spesifik itu. Ini kedengarannya persuasif banget ya. Tapi, apa nggak ada batas tipis nih antara memotivasi sama, maaf, memanipulasi? Gimana caranya kita terapin ini tanpa kelihatan nggak tulus atau kayak manfaatin orang aja? Apa kunci otentisitasnya menurut Lieberman? Nah, ini poin krusial banget. Kuncinya itu ada di ketulusan sama kebenaran situasinya. Ketulusan dan kebenaran. Oke. Kalau Anda emang benar-benar butuh orang itu, kalau kontribusinya emang unik, dan kalau konsekuensinya emang nyata, ya nyampain itu secara gamblang, bukan manipulasi. Itu komunikasi efektif namanya. Contohnya gimana? Kayak contoh Peter yang butuh bantuan Pamela di buku itu. Peter bisa bilang, "Pamela, saya hargai banget loh kesediaanmu bantu. Saya bahkan udah batalin janji lain dan atur ulang jadwal saya minggu ini biar cocok sama jadwalmu." Oke, itu menunjukkan pengorbanan ya. Terus dia nambahin, terus terang saya bisa kena masalah besar nih kalau ini nggak selesai tepat waktu. Makanya saya lega banget bisa ngandelin kamu karena jujur aja kamulah yang paling paham sistem ini. Jadi komunikasinya jelas, spesifik, dan nunjukin ketergantungan yang emang nyata ya, bukan dibuat-buat. Tepat. Jadi fokusnya di komunikasi transparan soal kebutuhan dan penghargaan. Ketika seseorang ngerasa kontribusinya benar-benar vital, terus ada konsekuensi nyata kalau dia gagal, dan kemampuannya diakui secara spesifik, itu kayak nyalain api motivasi internal ya. Betul. Bukan cuma kepatuhan sesaat, tapi bisa mulai ngubah cara pandang orang itu tentang dirinya sendiri. Jadi orang yang bisa diandelin dan penting. Ini bisa jadi langkah awal menuju rasa tanggung jawab yang lebih, mengakar gitu. Tepat sekali. Dan ini nyambung nih ke teknik ketiga yang juga mainnya di persepsi dan keyakinan. Saya percaya Anda bisa atau I believe you will. Oh, kekuatan ekspektasi positif ya? Persis. Pernah nggak sih ngerasa lebih semangat atau usaha lebih keras cuma gara-gara ada orang, guru, atasan, orang tua, yang nunjukin keyakinan tulus sama kemampuan Anda? Nah, teknik ini manfaatin kekuatan itu. Efek Pygmalion itu bukan sih namanya? Nah, itu dia. Lieberman juga nyebut fenomena psikologis itu efek Pygmalion. Intinya, keyakinan kita pada potensi seseorang itu bisa jadi semacam ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Self-fulfilling prophecy. Gimana tuh mekanismenya? Keyakinan kita itu ngaruh ke cara kita memperlakukan orang itu. Terus, perlakuan kita itu kemudian ngaruh ke kinerja dan perilaku orang itu. Dan seringnya jadi sesuai sama ekspektasi awal kita. Yang gurunya salah kira nomor loker itu skor IQ. Iya, itu contoh kuat banget. Gurunya keliru nganggap muridnya jenius. Terus dia perlakukan mereka kayak jenius, hasilnya nilai dan perilaku mereka beneran naik drastis. Tapi gimana terapinnya dalam interaksi sehari-hari? Apa cukup bilang, saya percaya kamu bisa? Kayaknya terlalu simpel ya. Nggak sesimpel itu memang. Keyakinan itu harus kelihatan di tindakan dan komunikasi kita secara konsisten. Contohnya gimana? Lieberman kasih contoh guru ngadepin murid bermasalah. Namanya Martin. Pas Martin salah jawab, gurunya nggak langsung nyalahin atau kritik. Terus gimana? Gurunya mungkin respon dengan cara yang nunjukin keyakinan pada potensi si Martin. Misalnya bilang, itu pendekatan yang menarik Martin. Coba deh, pikirin dari sudut pandang lain. Saya yakin kamu bisa nemuin jawabannya. Oh, jadi fokus ke prosesnya ya, bukan cuma hasil akhirnya. Betul. Atau pas Martin nunjukin usaha sedikit aja, gurunya muji secara spesifik. Bukan pujian kosong, tapi pengakuan atas proses berpikir atau usahanya. Ini secara nggak langsung nyeratin keyakinan kalau potensi lebih besar tuh ada di sana. Jadi ini soal ngubah lensa kita ya dalam ngelihat orang itu, terus biarin perubahan lensa itu kelihatan dalam interaksi kita. Fokus ke potensi masa depan, bukan ke kesalahan masa lalu atau label nggak bertanggung jawab. Persis. Ini ngebantu ngebentuk ulang konsep diri orang itu secara internal. Mereka jadi mulai ngelihat diri mereka sebagai orang yang mampu, yang bisa diandelin, karena cermin yang kita kasih ya kayak gitu. Iya. Tapi perlu diingat juga ya, ekspektasi ini harus realistis.
Dan kalau perlu, didukung juga sama sumber daya atau bantuan. Jangan cuma harapan kosong yang malah jadi beban buat orang itu. Setuju banget. Harus ada keseimbangan. Nah, dari keyakinan positif, kita pindah ke teknik terakhir nih. Ini pendekatannya cukup unik, mungkin agak kontraintuitif. Lieberman nyebutnya rubah di kandang ayam. The Fox and the Hen House. Hah? Rubah di kandang ayam? Maksudnya gimana tuh? Kok kayaknya agak nakal ya? Iya kan? Strateginya gini, kita kasih tanggung jawab ke orang yang sering lalai buat mastiin orang lain ngelakuin persis hal yang sering diabaikan. Tunggu. Jadi kita minta si rubah yang biasanya makan ayam buat jagain kandang ayam. Gimana logikanya? Bukannya itu resiko tinggi banget? Secara intuisi emang kedengarannya gitu. Tapi logika psikologisnya gini, ini justru nyiptain tekanan internal yang kuat banget buat si rubah. Tekanan internal? Gimana contohnya? Contohnya, ada manajer penjualan, dia punya salesman namanya Devon. Si Devon ini terkenal, males nelpon calon pelanggan sesuai kuota, terus sering mangkir ngisi laporan penjualan. Oke, tipikal salesman yang agak bandel ya. Nah, alih-alih terus-terusan negur Devon, manajernya ini ngasih tugas ke Devon buat mimpin program baru. Tujuannya, mastiin semua salesman, termasuk Devon tentunya, mencapai kuota telepon harian mereka. Wah, Nggak cuma itu, Devon juga ditugasin ngelola sistem pelaporan baru buat seluruh tim. saya mulai nangkep nih. Ini langsung nyiptain apa yang di psikologi disebut disonansi kognitif kan? Tepat. Si Devon ini dihadapkan sama konflik, perilaku dia sendiri di masa lalu males, nggak disiplin. Itu kan bertentangan 180 derajat sama peran barunya yang nuntut dia negakin standar tinggi dan disiplin ke orang lain. Rasa nggak nyaman psikologisnya pasti gede banget itu. Gede banget. Dan buat ngilangin rasa nggak nyaman ini, si Devon kan punya pilihan. Apa aja pilihannya? Pertama, ya gagal total aja di peran barunya. Biar konsisten sama perilaku lamanya. Tapi ini kan bisa ada konsekuensi negatif lain, kayak dipecat mungkin. Iya, benar. Terus, pilihan kedua? Pilihan kedua, ya dia harus ngubah perilakunya sendiri biar sejalan sama standar yang sekarang harus dia tegakin ke orang lain. Dia nggak bisa lagi bilang, laporan nggak penting, kalau tugas dia mastiin semua orang ngisi laporan dengan benar. Masuk akal. Terus, apa yang bikin orang kayak Devon ini cenderung milih opsi kedua? Yang ngubah perilakunya jadi lebih baik. Apa pendorongnya menurut Lieberman? Kuncinya, kata Lieberman, harus ada insentif yang cukup kuat buat si Devon ini biar dia mau berhasil di peran barunya. Insentifnya apa misalnya? Bisa macam-macam. Pengakuan, bonus, peluang promosi, atau ya sekedar harga diri aja karena dia dipercaya megang tanggung jawab penting gitu. Oke. Kalau imbalan buat sukses di peran baru ini lebih gede daripada kenyamanan dia mempertahankan perilaku lamanya, kemungkinan besar dia bakal milih buat nyelarasin perilakunya. Jadi perilakunya ikut berubah jadi lebih bertanggung jawab. Ini cara cerdas sih buat micu perubahan dari dalam. Manfaatin kebutuhan alami manusia buat konsisten antara sikap, keyakinan, sama tindakan. Benar-benar strategi yang mainin dinamika psikologis internal ya. Jadi kalau kita rangkum nih, keempat teknik dari bab 21 ini nawarin pendekatan yang berlapis ya buat nanemin rasa tanggung jawab yang tadi dibilang tak tergoyahkan. Ya, kita udah bahas tadi. Pertama, jadi teladan, atau justru biarin konsekuensi alami terjadi. Oke. Kedua, bikin seseorang ngerasa perannya penting banget dan nggak tergantikan. Rise to the occasion. Sip. Ketiga, tunjukin keyakinan tulus pada potensi mereka lewat perkataan dan perbuatan. Itu tadi efek Pygmalion. Iya. Dan keempat, strategi unik rubah di kandang ayam yang manfaatin disonansi kognitif buat dorong konsistensi perilaku. Inti pesannya berarti perubahan perilaku itu khususnya ke arah tanggung jawab yang lebih gede, itu mungkin banget ya. Banget. Dan kuncinya bukan di paksaan atau omelan, tapi lebih ke penerapan strategi psikologis yang tepat sasaran. Ini soal memahami dan bekerja bareng dinamika psikologis internal seseorang. Kebutuhan buat dihargai, kekuatan ekspektasi, dorongan buat konsisten. Semua itu dipakai buat fasilitasi perubahan dari dalam. Tujuannya yaitu bangun rasa tanggung jawab yang lebih kokoh dan unwavering, tak tergoyahkan. Sekarang, buat Anda yang lagi dengerin nih, coba deh renungin sebentar. Dari 4 strategi ini, jadi contoh, lepas tangan, bikin dibutuhkan, percaya potensi, atau si rubah jaga ayam, kira-kira mana ya yang paling klik atau paling relevan sama situasi yang mungkin lagi Anda hadapi sekarang?
Iya, mungkin ada satu strategi yang rasanya lebih cocok, atau mungkin malah lebih menantang buat dicoba. Dan ingat ya, kayak yang Lieberman tekenin, tujuan utamanya itu bantu orang tersebut bertumbuh. Bukan sekedar ngubah dia demi kenyamanan kita aja. Betul sekali. Fokusnya ke pertumbuhan orang itu. Oke deh, terima kasih banyak udah menemenin kita dalam pembahasan mendalam kali ini. Semoga ya, hasil bedah strategi dari bab 21 buku How to Change Anybody ini bisa ngasih Anda alat dan perspektif baru. Sip. Dan sebagai penutup, mungkin satu pemikiran buat dibawa pulang ya. Boleh apa tuh? Gimana kalau istilah menanamkan tanggung jawab itu sebenarnya kurang pas? Gimana kalau tanggung jawab itu bukan sesuatu yang dimasukin dari luar, tapi lebih kayak potensi yang udah ada di dalam diri orang itu yang cuma perlu dibuka kuncinya atau diaktifkan? Menarik. Jadi bukan ditanam, tapi dibuka. Iya, mungkin kita perlu nanya, faktor internal apa sih? Mungkin kebutuhan yang belum terpenuhi? Atau ketakutan yang tersembunyi? Atau pemahaman yang kurang soal dampak perilakunya yang selama ini ngehalangin potensi tanggung jawab itu muncul? Jangan-jangan nemuin kunci yang hilang itu lebih efektif daripada nyoba nanam dari nol. Wah, pertanyaan yang dalam banget tuh buat direnungkan. Oke deh, sampai jumpa di sesi pembahasan berikutnya.